Parawan kuno. Sopan di hati. Hormati moral. Jadi, dia bisa cocok dengan pria terhormatnya. Mengejar. Jangan bertindak tidak pantas. Naonya Chishao. Tolong jawab. Apa maksudku dengan kata-kata yang baru saja kubaca? Lebih keras, aku tidak bisa mendengarmu. Bulan Cis. Suruh kamu bicara lebih keras, tidak mengerti? Kamu menakutinya. Siapa yang kamu takuti dengan penggaris rusa? Kamu berani mengajariku, ya? Kalau begitu, katakan padaku apa yang baru saja kubaca. Yang baru saja kukatakan adalah wanita harus punya aturan. Kurasa kamu contoh buruk yang bagus. Bawa senjata rusak setiap hari, tidak ada gunanya. Di mana kamu masih seperti wanita? Seperti yang kamu tahu, biar kamu tahu apa yang harus dilakukan wanita. Sudah selesai. Kamu pikir kamu menakut-nakuti orang dengan penggaris rusak ini setiap hari? Kamu bisa mengajari seseorang menjadi wanita. Aku bawa senjata ke seluruh dunia. Apa yang terjadi dengan Anbang Ningguo? Bukan wanita. Kamu tidak boleh pulang setelah sekolah. Saling latihan internal 10 kali. Hei, kalau begitu aku tidak akan menyalinya. Kamu pergi. Ayo, jangan bertengkar dengan si Lence karena aku. Mami, aku menyalin untuk Putri. Kalian berdua? Tidak ada yang boleh pulang sampai selesai menyalin hari ini. Jangan khawatir. Aku punya cara. Wah, itu luar biasa. Kamu masih punya kemampuan ini? Hei. Dua orang bertengkar sama seperti aku bertengkar sendiri. Putri, terima kasih tadi. Kami semua pikir kamu sangat tampan. Jangan berterima kasih. Panggil saja aku Shangguan mulai sekarang. Kamu tidak perlu takut pada para pengasuh itu mulai sekarang. Aku akan melindungimu. Dan kamu? Sebenarnya aku tidak takut. Aku lahir lambat. Bicara pelan-pelan. Melakukan sesuatu dengan lambat. Tidak bisa mengikuti orang lain. Kalau begitu aku punya pertanyaan. Apakah kamu biasanya melihat kami merasa cepat? Benar, apakah kamu biasanya merasa cepat ketika melihat kami? Haha, berhenti membuat keributan dan menakuti anak-anak. Mungkin memang cepat, jangan membuat keributan. Berhenti penasaran. Jadi apakah ini akan cepat? Apakah kamu merasa matamu mengalir lebih cepat? Sedikit hahaha. Kamu adalah pertunjukan dalam. Kamu tidak pandai berbicara, tapi orang biasa tidak memiliki kamu. Kemampuan yang sama. Nah, di kampung halaman kami, ada sejenis teh yang disebut teh labu. Berbicara tentang labu, semua orang berpikir itu asin. Seharusnya dibuat menjadi labu goreng atau sup labu iga babi. Tapi di tempat kami, bisa dibuat menjadi teh manis. Bisa memiliki rasa yang berbeda. Wanita itu seharusnya tidak hanya memiliki satu penampilan. Jika ini di dancuan kami, siapa yang berani menggunakan stereotip untuk membatasi wanita? Apakah itu akan ditusuk di tulang belakang? Dancuan dekat dengan kampung halamanku, Jichuan. Aku sangat nyaman. Aku dengar kalian sangat pedas. Makanannya juga sangat pedas. Hei. Lihat. Sangat harum. Labu lilin yang sangat harum. Makanlah, aku tidak menyentuh sesuap pun. Kalau begitu aku tidak sungkan. Baunya sangat enak. Apakah ini pedas? Ini enak, hahaha. Oke. Kamu terlalu bahagia. Aku ditolak hak untuk masuk ke dapur. Aku hanya bisa berlutut setiap kali, karena tuanmu yang jahat. Makan dedak. Mengapa aku harus mencabut hak makanmu? Aku akan membantumu. Hei, tidak. Hal-hal kecil. Ini akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Bagaimana dengan ini? Kurasa kamu perlu berpikir berbeda. Kamu tidak bisa menunggu majikanmu menunjukkan belas kasihan. Kamu harus bekerja pada rekan-rekanmu. Biarkan mereka membantumu. Cukup adil. Aku bisa mencoba menantang tuan yang bertanggung jawab. Benar? Seperti kata pepatah, tutuplah mulut seseorang. Adalah mengontrol kaki seseorang. Kata-kata kasar tidak kasar. Kamu perlu berlatih dengan hatimu. Untuk sampai ke aula. Daper Shoutout.
Putri, hidangan yang kamu masak marah. Jika wanita dari King Chuan ini juga membuat hidangan seperti ini, aku tak kira sudah dibuang 80 kali. Ini lebih dari sekadar mendorong suami keluar. Seperti mengirim suamimu ke alam baka. Kamu mengatakannya lagi. Putri, kamu bisa mengintimidasi pria di Danchuan. Recruitment. Tapi ini bukan kampung halamanmu. Tidak ada yang menjadi ibumu. Tidak ada yang memanja kamu. Mami, datang dan bantu aku melihat hidangan ini. Hidanganku sepertinya tidak berwarna yang tepat. Ya, kurasa terlalu lemah. Tidak yakin apa yang harus ditambahkan. Tolong bantu aku. Ya, yang ini sepertinya terlalu hambar. Ini sepertinya. Lindungi mereka semua, kan? Kupikir itu cinta kakak adik. Shinagawa adalah pria yang bertanggung jawab. Jika kamu tidak belajar kebenaran di akademi dalam, mereka tidak layak menjadi budak atau pelayan. Mami, apa yang kamu katakan sedikit berlebihan. Tidak hanya menghina Putri, dia juga menghina mereka yang menjadi budak. Ada martabat dalam mengambil uang dan bolos kerja. Kalian tidak bisa semena-mena seperti ini. Lagi pula, aku tidak bisa masak. Belajar saja. Kamu adalah pengasuh. Seharusnya menasihati dan mengajar untuk memecahkan keraguan. Bukan menindas orang semena-mena seperti ini. Kamu membentakku. Aku hanya bersikap logis, diamlah. Kamu Jichuan akan mengirimnya ke orang lain untuk membuat yang kecil. Berani keras kepala denganku. Oh. Keluarga Hao masih melindunginya, kan? Oh. Aku mengajari mereka tentang menjadi istri. Bagaimana mereka? Taruh kubis sebesar ini di mulutku? Mami, kamu kotor. Bagaimana bisa aku sebesar ini? Kamu lihat. Apakah dia mengakuinya? Mereka hanya menyodorkan kubis ke mulutku. Aku menyumpal hidangan. Pahlawan macam apa orang lain itu? Kalian semua jahat. Panggil aku. Cukup untuk 20 papan. Ini keterlaluan, lihatlah. Taruh di mulutku, selesai. Bagaimana? Sakit? Kamu baik-baik saja? Tidakkah kamu juga mendapat papan? Punggungmu sakit? Aku tidak sakit. Apakah kamu pikir bisa bangun? Putri, bukankah dia dipukuli? Mereka yang berlatih bela diri itu tangguh. Tuan muda datang. Mengapa masih ingin mengundang orang tua? Tuan Liu seharusnya benar-benar mendisiplinkan Nyonya Sai dengan baik. Jika kamu membiarkan hewan peliharaan dan kesombongan Li, abaikan aturan Shinchen, akan ada bencana besar di masa depan. Mami tahu bahwa wanita di pengadilan dalam tidak mudah. Mengapa repot-repot? Shangguan. Kenapa pukul pergi begitu cepat? Kamu aku. UPS, dengarkan aku. Aku bawa kamu. Pria baik tidak akan pernah membiarkan wanita lemah berjalan sendirian. Barakin padaku. Tidak terlalu berat. Pistolnya terlalu berat. Changu center. How jia, hey. Ini dia. Kamu baik-baik saja? Kamu baik-baik saja? Oak. Aku tidak butuh, aku baik-baik saja. Lebih baik kamu berikan ke Shangguan. Dia terlihat tangguh. Tapi aku merasa tidak adil. Tidak apa-apa, aku masih punya. Tidak perlu berterima kasih pada Tuan Muda Wu. Oak. Kalau begitu hati-hati saat pulang, ya? Hei, tidak, UPS. Berjemur di bawah matahari.
Nyonya Said dalam masalah besar kali ini. Nani yang melaporkannya ke kantor urusan internal. Bahkan Tuan Muda ke-6 ikut-ikutan. Tidak hanya denda bulanan. Apakah kamu ingin berlutut di aula leluhur? Oke. Duduk juga bagus Pepe. Dekan membawa pena dan kertasku. Oke. Eo Naonya. Nyonya Said, apakah kamu akan menulis surat dari rumah lagi? Oke. Aku tahu surat yang kutulis tidak bisa dikirim. Kalian semua akan menyerahkannya ke Sushen. Tapi aku ingin punya pikiran. Bikin Nyonya Said. Tidak perlu menjelaskan. Kita semua adalah orang yang meminta makan di rumah orang lain. Tidak mudah. Aku mengerti tidak. Nyonya Said, kami sudah menyembunyikan suratmu. Mencari kesempatan untuk membawanya keluar. Kamu bilang kalau Tuan tahu tentang surat ini. Tidak bisa dikirim sama sekali. Akan sedih. Itu sebabnya aku memberitahumu. Jangan katakan yang sebenarnya padanya. Dia baru saja masuk ke rumah dan bahagia seperti orang bodoh selama sehari. Tapi siapa sangka Direktur Su tiba-tiba memeriksa tidurnya hari itu. Menyita semua suratmu. Aku dan Vicky takut jadi tidak memberitahumu. Terima kasih. Kupikir aku datang ke Xinchen. Tidak ada saudara tanpa alasan. Tidak ada yang bisa diandalkan. Terima kasih telah memperlakukanku dengan baik. Aku membuat kesalahan besar tahun ini. Mungkin aku akan melunasi utang dengan nyawaku. Surat ini tidak bisa dikirim. Surat bunuh diri selalu boleh. Aku perlu mempersiapkan makan siang. 8 hari Taiguan. Hanya cukup untuk 70. Kamu kucing? Kamu yang kucing. Berjalan diam-diam. Kamu menulis seperti kucing. Ada 9 nyawa untuk melunasi utang. Ku dengar uang bulananmu dipotong. Dia juga dihukum berlutut di ruang leluhur. Maaf. Uangnya memang dipotong. Hukuman memang dihukum. Tapi bukan salahmu. Kamu benar-benar berpikir begitu? Waktu kecil, aku memanjat pohon dan memukul bunga locus di sekolah swasta. Ibuku dipanggil. Tapi ibuku memberitahu suamiku, kamu tidak bisa membunuh minat anakmu. Ah, apa yang kamu lakukan? Jangan bergerak. Sebenarnya, aku tidak memukul bunga locust waktu itu. Malah kakinya patah. Saat pulang, ibuku memberiku obat yang sama. Kamu mirip ibuku. Maksudku kamu terasa seperti ibuku. Sebentar, sebentar. Kamu menyentuh kakiku.
Hei, Seka sendiri. hei Tuan Muda. Aku tidak keberatan dengan Tuan Muda. Aku keberatan. Orang ini Buce, sedang menulis apa? Tuan Muda lu cukup jujur. Aku ingin membalas kebaikannya dengan baik. Bantu dia menguatkan perutnya. Ini resep untuk perut yang ditulis untuknya. Akhirnya kamu mengerti. Mengerti apa? Ah, tidak apa-apa. Tidak jelas. Sini, bantu aku. Helen. Hati-hati. Tuan Muda tidak puas. Banjir dan Cun. Ini menyangkut kehidupan rakyat. Aku selalu merasa ada yang terlewat. Talk action. Kakak sejati, Camilla, ada yang ingin dimakan? Aku akan buatkan untukmu. Aku tidak, Pak. Kamu keluar. Tapi aku ingin di sini bersama kakak sejatiku. Oke. Sedang baca apa? Baru-baru ini. Cerita cinta anak laki-laki. Tuan Muda, ini hidangan penutup bunga locus terbaru yang dibuat untukmu. Semua dibuat oleh Koki Liu. Kelihatannya enak. Waktu kecil, aku suka merobek buku, memanjat pohon, dan memukul bunga locus. Flu Balkon. Aku lihat kamu sekarang sangat dekat dengan Bu Said. Oh, sayang. Nona Song, kamu tidak senang mengatakan ini, haha. Bukan Tuan Muda Song. Aku. Oh, sayang. Gadis Song. Oh, lalu kecilku. Hey. Dan Cuan bermasalah lagi. Busi deh, Tuan Muda. Ini urusan bisnis. Kalau tidak, kamu juga tahu tentang banjir dan cuan. Oh, aku dengar sedikit waktu kecil. Di Jichuan, kadang-kadang ada banjir saat musim banjir. Ketika itu sangat parah. Setiap orang yang mempekerjakan di rumah akan memilih pengungsi untuk dipekerjakan. Karena saat itu akan 30% lebih murah dari biasanya. Bahkan setengah lebih murah. Ada lagi? Oke. Jika terjadi banjir, orang tua akan mengelilingi ladang. Dan kemudian mereka mengkoordinasikan rumah dan lumbung. Kamu dapat anjing. Untuk mencegah korban bencana merampok makanan, melukai orang dan menghancurkan rumah. Pengungsi melarikan diri dari bencana. Setelah bencana alam berakhir, kurang dari 10% yang kembali adalah muda dan kuat, dan mereka menetap di tempat yang berbeda. Dan seterusnya. Kerugian petani hanya akan semakin parah. Oh, sekarang musim banjir di Dancuan. Kamu menggunakan topik banjir. Biarkan mereka menjawab. Ide bagus. Perawat dan Lansia Dancuan Hong. Setiap tahun. Ini juga yang telah menjadi kekhawatiran Tuan selama bertahun-tahun. Oke. Para Tuan muda mengikuti menteri untuk belajar. Kamu harus berbagi kekhawatiran dengan Tuan. Tapi si 5 tua ini kata-katanya buruk. Darah anjing lebih kuat dari dia. Si kedua menganjurkan bahwa pengembangan pertanian harus pertama-tama diterangi. Biarkan rakyat biasa belajar keterampilan bertani. Meskipun benar, tapi akhirnya ditarik terlalu tinggi. Tuan Dandi, artikel ini ditulis dengan indah. Kosong Miwa. Sayang tidak bekerja. Si Tuan keempat agak menarik untuk menyimpang. Dia mengutip Tachibana Huainan sebagai contoh. Mengatakan bahwa Nongsang tidak bisa dijadikan skrip. Mempertimbangkan lingkungan lokal dan populasi. Lao Si selalu sangat baik. Para menteri dari Tuan ke-6 juga melihatnya. Lao Liu,
memang menjadi jauh lebih stabil baru-baru ini. Dia sakit dan sendirian dan tidak menyadari dia tahu ini. Tutupi Shenong untuk Ji. Ji Yi untuk menguntungkan dunia. Ketika Yao memerintahkan Ji untuk menghormati rakyat. Shan Ming Hou Ji. Sebenarnya itu adalah kepala. Yu Ji Tsira. Keadilan semua bangsa. Untuk mengajar mereka di An Min Fu. Dia mengutip sebuah bagian dari nama yang sama. Lau Liu benar-benar pekerja keras. Dia sebenarnya menyebutkan kehilangan namanya. Jika tidak ada ukiran batu, dia juga tidak bisa memikirkannya. Berikan kedua artikel ini kepada Kanselir Di. Biarkan dia melihatnya dengan baik. Panggil Lau Liu lagi. Ja. Lihat ayah. Aku sudah melihatnya sendiri. Sangat bagus. Terima kasih ayah atas apresiasinya. Aku ada sesuatu untuk ditanyakan padamu. Banjir dan cuan. Mengirimkan pasokan menjadi masalah. Keterlambatan makanan di jalan sangat mudah. Pusek. Aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Hei, tidak masalah jika kamu salah. Terima kasih atas kerja kerasnya. Tuan sedang terburu-buru memanggilmu. Tapi bagaimana dengan teori permainanmu? Ayah puas. Habit. Tapi Tuan punya topik baru. Aku punya ide dalam pikiran. Tapi tidak berani mengatakannya. Oke. Jika kamu mengatakan, akan membuktikan. Langkahnya untuk membuka kanal baru dan salah. Aduh. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Tidak bisa mengatakan. Bagaimana mungkin Tuan salah? Salah juga benar. Ya, Ini daging mentah yang baru disiapkan. Makan rambut panjang. Baifu, kita harus memberkati orang-orang dunia dan penuh keberuntungan. Aman kamu punya akses ke dapur. Baifu juga mencelupkannya. Apa yang dapur perjuangkan untuk kemuliaan apa? Liu Baoquan tidak akan melakukan apapun dalam 10 tahun. Dari mana kamu dapat begitu banyak piring baru? Aku salah. Angkat kepala. Tidak ada yang menyalahkanmu. Liu Baoquan tidak makan yang lunak dan keras. Hanya dalam beberapa hari, kamu benar-benar berhasil menaklukkannya. Tidak ada tembok selatan yang tidak bisa ditembus. Cukup berikan obat yang tepat. Bagaimana kamu bisa membuat semua orang menyukaimu? Aku tidak tahu. Kupikir kamu juga menyukaiku. Itu tidak mustahil. Oke, Apakah kamu keledai? maaf. Tapi kamu tidak bisa begitu menakutkan. Aku menemukanmu. Aku suka bermain-main ketika ada sesuatu yang mengganggu pikiranku. Aku tidak bercanda dengan siapapun. Katakan padaku, apa yang salah? Sebagai Nyonya Said, kamu harus menyelesaikan masalah untuk pemiliknya. Apakah itu yang terjadi? Kamu punya cara. Cara apa yang kamu butuhkan untuk melakukan ini? Cukup jujur saja. Kamu mencoba untuk tidak memperlakukan Tuan sebagai bosmu. Dia adalah keluargamu. Bicaralah dengan keluargamu secara terbuka. Keluarga. Aku menggoreng. Dia bahkan tidak melepaskan anjing itu. Aku juga membawanya untuk kebaikan kakak Bozen. Aku tidak akan pernah membiarkannya lebih baik dari seorang gadis. Ini sudah ke-8 kalinya aku mendengar kamu bilang tidak akan membiarkan Nyonya Said bersenang-senang. Tapi kamu tidak melakukan apa-apa.
Apa yang terjadi dengan Xie Zhuzi? Rencananya adalah, kamu menulis surat cinta palsu, dan bersembunyi di sini, biarkan Menersu membawa seseorang untuk memeriksa lagi. Katakan saja bahwa Li Wei berselingkuh dengan seseorang, kan? Aku sudah lama berbicara denganmu di rumah. Mengapa kamu masih bertanya? Hei Chang Gezbander, apa yang terjadi dengan Tuan? Pernah ke Kementerian Perdagangan? Tulisan Li Wei sangat jelek. Kamu sangat serius dengan surat ini. Sekilas, Tuan Muda ke-6 bukan tulisan Li Wei. Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Aku tidak mau melihat kalian berkelahi. Dia juga merusak rencananya sendiri yang cerdik. Ada penjahat di langit dan di bumi. Beraninya kau terlalu banyak bicara. Lalu beraninya kau mengatakannya sekarang? Aku takut kau akan menyangkutkanku saat aku mati. Jangan berteriak, jangan berteriak. Jangan melihat. Cepat datang. Oh, Baifu, Baifu. Eo, eo, eo. Jangan berteriak, jangan berteriak. Tuan, kita sebaiknya memberi pelajaran keras kepada Centurion. Pada saat itu, Tuan Muda ke-6 pasti akan berpikir bahwa Li Wei yang mengurus Yo. Hukum dia. Kalau begitu biar aku menyiksa Baifu sampai tidak bisa dikenali. Tuan Muda hati-hati. Bagaimana ini bisa terjadi? Sakit? Aduh, bla bla bla. Nyonya Su, bagaimana kau bisa membuat Baifu seperti ini? Bukan aku. Oh, siapa yang melakukan trik anak-anak seperti ini? Kau tidak tahu? Hei, Aku tadinya mau bangun pagi dan agak gugup. Aku merasa jauh lebih baik melihatnya seperti ini. Jangan gugup. Hanya berbicara dengan ayahmu. Jika kau masih gugup, makan saja permen. Kenapa kau punya segalanya di tubuhmu? Oke. Aku pergi dulu kalau begitu. apa yang kau lakukan? Bagaimana kau bisa membuat Baifu kami tidak bisa dikenali? Tidak bisa dikenali. Dia hanya 1, 2, 3, 4 lagi. 5, 6, 7, 8, 90 bunga. Katakan apa yang kau ambil. Apa maksudmu? Kau bilang aku yang melakukannya? Kenapa kau bilang itu aku? Kau punya bukti? Halaman penuh kecuali kau. Siapa lagi yang akan melakukan trik anak-anak seperti ini? Bagus, kau salah. Menghilangkan ketegangan Tuan Muda. Kerja bagus. Jangan lakukan lagi. Kembalikan dia ke keadaan semula. Bersikap baiklah padanya. Kedermawanan apa yang kau pura-pura di sini? Tunggu saja. Aku takkan pernah membuatmu merasa lebih baik. Putraku menyapa Tuan. Apa kau sudah menemukan cara? Bagaimana mengangkut bahan Sinchuan ke Danchuan? Baiklah. Kau ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak apa-apa untuk mengatakannya. Tutup pintu. Putra berani mengatakan sesuatu dari hatinya kepada ayahnya. Alasan mengapa bahan yang dikirim ke Danchuan rusak. Karena jalur air. Jadi kau pikir saat berjalan di darat, Ya, mengabaikan keberatan para menteri, dan mereka membangun kanal baru dan memungkinkan bahan beredar secepat mungkin. Sekarang kau juga berpikir ini salah. Erchen percaya langkah ini tidak salah.
Kanal Sindan membawa manfaat besar bagi kedua sungai. Namun, transportasi air sangat dipengaruhi cuaca. Cuaca dan cuan berubah-ubah. Sulit diprediksi. Dan seterusnya. Masalah seperti ini mungkin sulit dipecahkan. Karena itu, saran Putra adalah melakukan transportasi darat bersamaan. Paralel air dan darat adalah solusi jangka panjang. Li Wei, ide buruk apa yang kau temukan? Semua orang tidak bisa keluar rumah. Itu. Nyonya Said, aku tidak membicarakanmu. Tuan muda tidak pernah tumbuh di sekitar pemilik kapal. Itu diabaikan. Kau membuat ributan seperti ini. Bukankah itu membuat situasi tuan muda semakin buruk? Itu. Apa yang memperburuk keadaan? Itu. Tuan muda, mengapa kau di sini? Kau tidak di dalam kamar. Tuan muda, kau baik-baik saja? Apakah pemilik menghukummu? Aku memintamu memanggil Li Wei keluar. Pemilik desa sangat senang. Ya, dia memintaku menjadi tuan rumah pesta pertengahan musim gugur. Benarkah? Benarkah? Haha, aku di sini untuk membelikanmu minuman. Haha. Ah, bagus. Tuan muda kita akhirnya keluar dari gunung. Cepat, cepat, duduk, duduk, duduk. Oh, Tuan muda. Kamu juga tidak bisa minum. Silakan minum. Oke, kita tidak akan mabuk. Jangan mabuk. 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas. Kalau begitu kamu bisa menontonnya, hahaha. Kita minum, kita minum. Satu gelas menghancurkan gadis sampai mati. Jadi aku juga bisa. Hahaha, ja. Ayo, mari kita bersama-sama memberi selamat kepada Tuan Muda. Perselang untukmu. Tuan muda, selamat untuk kakak Sang. Festival pertengahan musim gugur. Aku rindu sanak saudaraku. Ibu Nian, orkestra penjaga. Pesta festival pertengahan musim gugur. Jika aku bisa membantu Tuan Keenam menanganinya dengan baik. Atau kamu bisa bertemu dengan Master Sichuan baru. Minta hadiah. Bawa keluarga ke istana untuk berkumpul. Dan Tuan muda yang baik memperlakukanku dengan hangat. Tidak perlu khawatir. Orang tua juga tidak bisa mengirim surat. Aku hanya bisa mengungkapkan kerinduanku padamu dengan cara kampung halaman. Setelah Nyonya Sai tahu bahwa surat dari rumah tidak bisa dikirim, ikuti saja aturan Jichuan. Menghadap bulan. Tekan surat ke ambang jendela dengan kacang merah. Kirim kerinduan akan rumah. Si penjahat membuat yang khusus. Silakan lihat Tuan Muda. Untuk mengetahui gerak-geriknya. Bukankah aku bilang jangan mengintip? Aku melihatnya dengan terbuka. Yah, si penjahat tahu itu tidak baik. Tapi aku hanya ingin memberitahumu. Nyonya Sai tidak lagi sebodoh dulu. Dia juga tidak menulis sesuatu yang berantakan. Hanya rindu rumah. Katakan kamu baik padanya. Tenangkan orang tua. Apakah dia rindu rumah? Tentu saja, aku merindukan sanak saudara setiap festival pertengahan musim gugur. Nyonya sedang melakukan orkestra di dapur. Biarlah begitu. Surat berikutnya yang dia tulis. Kamu bilang saja aku yang nulisnya. Usir dia keluar. Asal jangan sampai ada yang tahu. Oh, Ya, satu hal lagi.
Lakukan saja seperti yang dikatakan Tuan Muda. Nyonya Turner, kita harus cepat-cepat berkemas. Kamu manage Julietnya. Itu masalah besar. Tapi jangan khawatir. Bahkan jika ketahuan, aku juga tidak akan menghina. Ups. Ups, ja. Apa yang terjadi di sini? Ini. Tuan Muda Mingjian. Ini semua dilakukan oleh Nyonya Turner. Tidak ada hubungannya dengan penjahat. Siapa yang melakukan ini? Apakah itu penting? Direktur Song, kamu baik-baik saja? Semuanya baik-baik saja? Kalau begitu berkemas dan pergi. Tuan Muda, aku ada sesuatu untuk memberitahumu. Kemarin kamu bilang bahwa Tuan Song Chuan menyerahkan pesta festival pertengahan musim gugur kepada ayahmu. Ya, Bisakah aku menyerahkan ini kepada ayahku? Itu kecelakaan. Tuan Muda, jangan khawatir. Aku sudah memikirkan ini lama sekali. Aku berjanji akan melakukannya dengan baik untukmu. Cerdik. Ini yang kupikirkan. Bisakah kamu? oke. Sungguh, Tuan Muda, kamu sangat baik. Ah, kalau begitu aku akan bekerja dulu. Dan seterusnya. Staf tempat pesta, aku akan mengaturnya untukmu. Jangan khawatir. Hei, terima kasih, Tuan Muda. Ini cukup indah. Asyik nggak sih perahu awan itu? Lucu banget. Masakannya enak banget. Kamu hebat. Enak kong. Kakak kedua. Kakak kedua. Kakak ketiga. Ini istri ketiga. Kakak kedua. Kakak keenam. Ini pertama kalinya kamu mengadakan pesta Mid Autumn. Nggak apa-apa kalau belum berpengalaman. Tapi jangan asal-asalan. Maunya orang-orang makan sambil berdiri? Ayah, kakak Kino. Kamu kurang bagus nih. Kayak kita. Apa Nyonya Kawasogawa mau? Dan pasangan suami istri tertua juga ikut berdiri. Nyonya Kawasogawa datang. Ayah. Ya nggak usah deh. Rame-rame hahaha. Hai hahaha. Ayah. Kakak Kino, ini tentang berdiri di samping meja. Nggak bisa ngerti perasaan orang. Kursi aja nggak disiapin. Ini pesta prasmanan. Nyonya dan Tuan Kawasogawa. Hadiah gratis.
kampung halaman Nyonya Kapal punya hidangan spesial sendiri. Jadi pesta Mid-Autumn kali ini, kita minta mereka siapkan menu spesial. Jadinya meja ini. Oh, Aku benar-benar nggak tahu ada orang penting di atas. Ada kamar samping. By Kerala. Pokoknya menurutku menarik. aku juga merasa menarik. Kamu lanjutin. Oh, Kali ini kan pesta umum. Lebih mirip makan malam keluarga. Makan malam keluarga. Kalau ikut aturan, cuma boleh makan hidangan di depanmu. Ini nahan banget. Setiap orang punya selera favorit masing-masing. Ada yang suka manis, ada yang suka makanan pedas. Kali ini kami menyiapkan makanan dari Jiu Chuan. Semua pilih yang disuka lalu masuk ke toko untuk duduk. hey. Oke, Nyonya Kawagawa, mari pilih di sini. Aha. Wah, yang itu bagus. Aduh, ini enak. Hei, lihat warnanya, haha. Ayo, si perak ini suka makan. Hei, lihat. Hei. Ya, lebih baik. UPS, yang ini single wear. Ini dibuat oleh Tuan Muda Wu dan Nyonya Wu Xiao bersama. Oke. Nyonya Wu berasal dari Dancuan. Dancuan hujan dan lembab. Jadi orang Dancuan suka makan cabai dan merica. Biasa untuk menghangatkan dan mengurangi lembab. Aku tidak menyangka kau melakukan ini. Bagaimana mereka bisa membuat keduanya bekerja sama? Hahaha. Kau potong ayam dadu sebesar ini. Sudah kubilang tidak baik untuk digoreng. Kau letak. Buatkan satu untuk lihat. Kubilang tidak mau. Aku tidak banyak bicara. Bagaimana bisa menambahkan gula ke sayuran pedas? Berapa kali sudah kukatakan? Dialah mamu memasak dengan gula setiap hari. Tambah gula. Bisa diubah? Hahaha. Orang Dancuan suka makanan pedas. Kenapa hanya ada cabai di hidangan ini? Tidak ada merica. Apakah sudah diperbaiki? Cabai hijau Dancuan memang terkenal. Tapi tidak ada bahan seperti itu di Sichuan. Kenapa begitu? Cabai hijau ini sangat rentan terhadap kelembaban. Tidak mudah diawetkan. Pengiriman dari Dancuan ke Sincheon. Kehilangan aroma aslinya. Jadi begitu. Jalan keberuntungan dan cuan memang mendesak. Aku sudah mengirim orang untuk mengurus ini. Setelah perjalanan lapangan mereka, bangun secepat mungkin. Ayah bijak. Apa ini? Ini dibuat oleh kakak ipar kedua saya. Tolong undang juga Tuan dan Nyonya Kawagawa untuk mencicipi. Apa ide buruk Lau Liu? Pesta makanan Jiu Chuan macam apa yang harus kamu lakukan? Fang Ru tidak bisa memasak. Hao Jia, kenapa kamu tidak datang? Pada saat itu, akan dikirim atas nama Fang Ru. Kenapa kamu tidak bersujud? Itu hadiah untukmu. Terima kasih Tuan Muda Nyonya Xie. Hao Jia, istri samping dari Tuan Muda kedua, banyak membantu. Kerajinan ukiran bahkan lebih unik. Hahaha. Ini buah begonia dari Changchuan, kan? Hei ketiga. Istri mudamu juga dari Changchuan, kan? Aja. Datang. Kakak begonia, kita tidak perlu menambahkan lagi, kan? Hampir meluap. Pernahkah kamu mempertimbangkan? Selesai memasak begitu cepat. Bisakah kita masih tinggal di dapur? Apakah kamu ingin pulang lebih awal? Menghadapi wajah anak ketiga yang sudah meninggal. Harus kedai tembakan? Buat dia bergerak. Changchuan kekurangan bahan. Hanya buah begonia yang paling populer. Ditambah buah-buahan khas lainnya. Menjadi pot dunia buah ini. Changchuan kering dan gersang. Pengembangan pertanian sangat sulit. Di masa depan, kamu butuh lebih banyak bantuan. Begonia berterima kasih kepada Tuan untuk orang-orang Changchuan. Naik. Baskin. Oke, benar. Ini semua adalah ide kamu. Ide itu milikku. Tapi hidangan ini disiapkan oleh semua orang bersama. Kerja bagus. Nah, hadiah apa yang kamu inginkan? Gadis kecil itu berani meminta izin pada Master Sichuan. Setelah festival pertengahan musim gugur, gadis kecil itu bisa bertemu keluarganya. Terima kasih pemilik desa. Oke, semua orang pilih makanannya. Masuk ke toko untuk makan malam dengan anak yatim.
Ja. Daipalai untukmu. Kenapa pangeran kelima dan Jingjing belum datang? Seharusnya sedang mengganggu lagi. Acara jamuan yang diadakan oleh pasangan keenam dan yang lebih muda hari ini cukup luar biasa. Sangat menarik. Kalian berdua punya hati. Ini yang seharusnya dilakukan seorang anak. Diarem. Setiap hari seramai hari ini. Begitulah rumah seharusnya. Oke, kamu tidak perlu terhambat. Bersenang-senang saja datang. Ayah. Menantu membawa pedang dan bersulang segelas anggur untuk ayah dan ibu. Semoga keluarga damai. Si Hai Shengpeng. Jadi Oh, sayang. Anak dan Begonia juga ikut meramaikan. Hormati ayah dan ibu datang hehehe. Anak-anak menteri juga menghormati orang tua mereka. Ayo, mainem. Apakah itu ibumu kandung, Nyonya Hi? Kenapa aku tidak menemanimu untuk bersulang padanya? Dia tidak akan mau aku pergi. Jo Yingsai. Ayah berharap kamu sehat di festival pertengahan musim gugur. Angkong. Semua orang baik-baik saja. Anak baik. Pergi makan kepiting. Lepaskan. Taruh gotong lagi. Ya, keluarga yang merayakan festival pertengahan musim gugur setiap tahun. Berkumpul di halaman untuk barbeque. Jika tidak memanggang tahun ini, selalu merasa ada yang kurang. Kalian berdua belum kenyang, kan? Ayo tunjukkan padamu. Wah, ada apa? Kipas demi kipas, kipas demi kipas, ketuk. Kamu yakin bacaannya benar? Mereka bawa pemantik sendiri buat nyerang. Betul. Tunggu ayah. Akan segera dimulai. Seit. Aku mau jagung juga. Ambil jagungnya juga. Jagang. Ambil semua satenya, oke? Hei, kenapa apinya gede banget? Dia nggak bener soal ini, kan? Pergi padamkan api. Pergi padamkan api. Wah, kenapa apinya gede banget? Kamu ngapain sih? Haha. Apa yang kamu lakukan hari ini? Menurut hukum istana, harusnya tanggung jawab berat. Ya, ibu angkat Li Wei sengaja nyalain api. Membahayakan istana itu kejahatan besar. Dia harusnya diusir dari istana. Hei, kenapa apinya gede banget? Ini apa? Aku nggak setuju. Pikiran gadisku cepat banget berubah. Kamu udah kepikiran buat ngusir aku dari istana. Aku takut ada yang nyentuh batu baraku. Cuma beberapa batu bara. Gimana bisa nyalain api segede ini? Ini aneh. Nyonya minta penyelidikan dulu. Hei, jangan lebay. Aku nggak punya ibu angkat. Lihat Li Bei. Jelas-jelas dia yang salah. Dia malah fitnah aku. Aku cuma minta penyelidikan menyeluruh sama Nyonya. Nona Song, kenapa buru-buru? Aku dengar gaya bicaramu. Aku tahu kamu bakal bilang gitu. Kamu selalu penuh akal bulus. Aku juga tahu hubunganku sama kakak kandungku. Pasti mau nimpukin kesalahan ke aku. Pikiranmu cepat banget. Goreng aku sama barang buktinya. Ya sudah. Nggak ada yang terluka. Nggak ada yang kebakar. Ayo kita lanjutkan, Tante. Tapi Li Wei, kamu ini pribadi. Benar membawa bibit api ke dalam istana. Hari ini kamu berani melanggar larangan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi aku harus memberimu ingatan yang panjang. Cukup pukul papan 10 kali. Kamu yakin?
dan seterusnya. Pesta hari ini, Li Wei telah memberikan kontribusi besar dalam perencanaan, keuntungan dan kerugian. Menurutku, jangan bertengkar. Li Wei dihukum mulai sekarang. Istana Pandren Kinom. Tidak apa-apa menghindari hadiahnya. Tidak. Tidak, kamu memukulku. Aku bisa dipukul. Jangan bunuh tanganku. Aku ingin lihat keluargaku. Yin Zheng, bagaimana kamu mendisiplinkan istri dan selirmu? Dia juga berani membantah maksud Nyonya Chuan. Ada yang salah. Dia bukan satu-satunya yang dihukum. Seharusnya ada kamu. Ini bukan urusannya. Anak tahu salah. Bagaimana dengan sang pangeran? Li Wei. Hei Camus, ada apa denganmu? Jelas kamu yang melakukan kesalahan, menyebabkan dia begitu banyak masalah. Hei, bagaimana denganmu? Aku tidak membongkarmu tadi. Ini untuk memberimu muka. Jangan terlalu beruntung. Apa yang kamu bicarakan, saudara sejati? Kita tumbuh bersama. Kamu tidak percaya padaku, dan kamu mengatakan sesuatu yang begitu keras padaku? Bau mesiu di botol emas belum hilang. Dihukum. Bagaimana denganmu? Mari bermeditasi di dalam. Aha. Aha. Oh, sayang. Salah Nyonya. Salah Nyonya. Kenapa kamu tidak menyalakan lampu? Tuan muda, aku khawatir kamu lapar. Aku khusus memesan dapur untuk memasak mie. Aduh, kenapa kamu menangis seperti ini? Naomi Sai. Ayo, lap ini. Ini. Maaf. Masih tidak bisa menyelamatkan lukamu. Aku sangat menyesal. Aku membawa barbeque ke istana tanpa izin. Tapi aku bersumpah orang lain yang melakukannya. Aku mengerti. Kamu tahu, Nyonya Said, Tuan muda percaya padamu. Aku juga masuk ke klan Nona Song untukmu. Nona Song itu adalah kekasih hati istrinya. Mungkin Tuan muda akan dimarahi lagi. Hanya itu saja. Jangan dengarkan dia. Kamu lapar? Ayo makan mie. kenapa sisi ini begitu panjang? Mie panjang umur. Tentu saja panjang. Mie panjang umur. Siapa yang ulang tahun hari ini? Oke. Apakah? Oh, ini ulang tahun Tuan Muda. Ulang tahun Tuan Muda ini pada festival pertengahan musim gugur. Bertahun-tahun. Tidak ada yang berhati nurani di seluruh istana New City. Tidak ada yang ingat. Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Itu. Oh, aku sudah mencobanya. Kamu makan lebih banyak, hidup panjang umur. Aku tidak bisa makan lagi. Kamu tidak perlu makan. Kamu makan telurnya?
hari ini. Tidak ada yang boleh mencuri. Mulai seperti yang diperintahkan. Hahaha. Hei, ini hidangan baru dari dapur kecil kediaman Tuan Muda ke-6. Ada apa? Aku punya hadiah untukmu. Buka ini. Oh, Tuan Muda ke-6 Tian Sui Tian Fu. Hahaha. Ini salahku. Istri kami sangat hebat. Kamu bisa bicara apa saja. Kamu baik-baik saja. Kamu boleh saja? Kamu baik-baik saja. Apakah Koki Liu yang memasak supnya? Sapatlah celong. Aduh, minyak hampir matang. Cepat, cepat. Lauk dan udang ini dimasak oleh kami, saudara Yo. Dan mie ini dibuat oleh Yuping Yuxian untukku. Aku menunggu hahaha. Tidak masalah, tidak masalah. Kamu pergi ke sana. Ke sana. semuanya. Sayang sekali Tuan Muda kita tidak makan udang. Dulu aku pikir makanan laut itu amis. Tapi udang ini enak. Benarkah? Anehnya, sepertinya sejak aku bertemu denganmu, semua yang dulu rasanya tidak enak menjadi lezat. Terima kasih banyak. Oke. Ngomong-ngomong, aku juga punya hadiah untukmu. Beri aku hadiah. Aku hanya ulang tahun. Kenapa kamu di sini? Menerima suratmu dari rumah. Aku tahu kamu di rumah. Kita sampai. Surat rumah. Oke. Oh ya, satu hal lagi. Setelah keluarganya menerima surat dari rumah, bawa mereka ke Shinchan. Oke, Tuan Muda, apakah kita punya guild? Urusan keluarga Nyonya ini tidak bisa diakui di istana. Nyonya Sai tidak tahu. Sebelum festival pertengahan musim gugur, Tuan Muda tahu kamu rindu rumah. Si penjahat melanggar aturan. Mengirim suratmu kembali. Melanggar aturan lagi. Bawa keluargamu ke istana untuk menemanimu merayakan festival. Jadi, Ayah mertua. Silakan duduk. Sai Kente. Kakak, kamu benar-benar bisa membuat masalah. Yang keenam Tuan Muda sudah membawa kita ke Sinchuan. Aku bisa saja buru-buru masuk istana. Itu bagus. Kamu membuat ributan di istana Shinchan. Kita hanya bisa menyembunyikan kepala sayuran di gerobak keledai tanpa memberitahu orang. Masuk seperti pencuri. Aduh, asapi aku. Tahan aku. Kamu baik-baik saja. Aduh, sayang sekali hidangan ini. Jangan, hati-hati. Hei, Eo. Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Yiming luar biasa. Tapi kemudian menantu laki-laki. Panggil Tuan Muda. Aduh, ini semua keluarga. Kenapa banyak sekali aturan? Dia menikahi Xiao Wei kita. Bukankah itu menantu laki-lakiku? Ya, menantu laki. Lalu apakah aku harus dipanggil kakak ipar? Oke. Kakak ipar. Kamu lihat. Kita merayakan ulang tahun Tuan Muda. Ulang tahun menantu laki-laki. Aduh, kenapa tidak mengatakannya lebih awal? Menantu laki-laki. Aku harus melakukan sesuatu yang bagus. Ample Maple Miracle. Dari mana maple merah itu datang? Di mana mencarinya? Ini, kamu ambil. Amble. Sama-sama. Ambil saja. Ada kita menerima angpau saat ulang tahun. Ya, kamu harus. Kalau begitu aku ambil. Baiklah, terima kasih kalian berdua. Xiao Wei kami bilang padaku. Katakan kamu sangat baik padanya. Bagaimana dengan aku dan Lawi? Aku tidak punya harapan lain. Kami akan bahagia jika kalian berdua baik-baik saja. Hei, apakah ada kesempatan di masa depan? Datang ke Jijuan kami dengan Xiao Wei untuk bermain? Apakah itu Lauli?
Jangan pikir kami ini kampungan. Ketika kamu pulang, aku akan minta Lauli masak sesuatu yang enak untukmu. Dijamin bikin kamu putih dan gemuk. Ibu. Biar dia makan dulu 2 suap. Oh ayah, hei. Makan mie. Oke, haha. Hei, kamu kenal si Awei kami? Kenapa mienya begitu enak? Itu semua diajarkan oleh Lauli. Jadi lain kali kamu pergi, pastikan minta Lauli masak makanan enak untukmu. Haha. Kelahatannya enak. Ayo. Satu lagi. Terima kasih. Aku tidak tahu. Bukankah Tuan Muda akan makan malam dengan keluarga Nyonya Said? Aku sudah memikirkannya selama berbulan-bulan. Apakah kamu melewati angin barat lautku? Ini reuni keluarga yang langka. Alam punya banyak hal untuk dikatakan. Biarkan mereka makan dengan enak. Yang paling bergizi. Bodoh. Ibu masih merasa ini mimpi sampai hari ini. Benggan. Kamu bahkan tidak pergi ke draft bodoh itu. Aku masih tidur di tempat tidur kecil itu di rumah setiap hari. Ini luar biasa dia terpilih. Kenapa sedikit? Xinchuan punya banyak aturan. Tidak nyaman, ayah tidak di sampingmu. Hanya kamu. Jika ada keluhan, ceritakan pada ayahmu. Benar? Potong uang bulananmu 50. Li Wei dilarang meninggalkan istana Tuan Muda ke-6. Simpan hadiahnya. Yang ke-6 mengganggumu. Bilang ke Sidiko ayah. Ping Jiang itu, janda berani menjatuhkan Tuan baru Sichuan. Pelengkan suaramu. Kau tahu betapa sulitnya si Awei kita bekerja. Kalau kakak iparmu benar-benar memperlakukanmu buruk, aku akan memukulnya. Baiklah kamu. Ibu, aku baik-baik saja. Benarkah? Kamu tidak boleh berbohong kepada orang tua. Sungguh, aku punya teman baru di sini. Aku juga menyerang rekan kerjaku. Aku juga punya perusahaan yang baik padaku. Aku benar-benar menikmati waktuku. Oh, jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Baiklah, kalau kamu bilang begitu. Orang tua lega. Hei, tapi, perkataan ibu bisa didahulukan. Kalau ada yang mengganggumu, atau kamu diperlakukan tidak adil, harus bilang pada kami. Aku kasih tahu sesuatu. Apa yang ayahmu katakan tadi tidak salah. Ibu dan ayah tidak punya keahlian lain. Jenderal miskin yang menjanda juga akan menjatuhkan itu. Bagaimana dengan aku? Kata-katamu lebih menakutkan. Itu karaktermu. Hei, ayo makan. Makan. Makan lebih banyak ikan. Ikan paling bergizi. Tidak menambah berat badan. Tidak ada yang bisa kamu lakukan. Orang tuamu ada? Aku mengerti. Biarkan aku yang melakukannya. Biarkan aku yang melakukannya. Ini dimulai karena aku. Aku pria. Hal seperti ini sudah seharusnya jadi tugasku. Ini pertama kalinya. Sama dengan perempuan. Biarkan aku yang melakukannya. Hei, biarkan aku yang melakukannya. US aku dan aku datang. Jangan tidur. Aku, kamu yang senang. Hei, Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. ayo tidur bersama kalau begitu. Supaya kita tidak perlu tidur di lantai. Oh, Tidurlah kalau begitu. aku tiup lampunya. Biarkan saja menyala. Oke. Kalau kamu tidak bisa tidur, kita bisa ngobrol.
Makan lebih banyak, tahu? Ah, cepat besar dan jangan sering keluar. Mohon terima dengan senyuman sedikit pikiran dari mertua, menantu dan menantu laki-laki. Terima kasih banyak. Ayah, bukankah ini minuman favoritmu dari Inchuan? Humph. Dan kipas baru. Ibu, Rouge ditusuk rokok ini untukmu, kan? Wah adik ipar. Kamu sangat baik pada adikku. Apa yang kamu lakukan? Sangat menjanjikan. Bagus untuk orang-orang membawa beberapa barang eksternal. Adik ipar dan kakak ipar panggilannya bagus. Aku tidak bisa membiarkan adikmu menjadi kamar resmi. Panggil saja dia adik ipar. Oak. Kita tidak bisa melakukan ini. Shin Cheon punya aturan ketat. Jangan seperti keluarga sendiri. Keterlaluan untuk melanjutkan. Oke. Tuan Muda Liu, jangan keberatan. Terutama karena kita tidak mengujinya di Jigawa. Ayahnya sedih untuk gadis itu. Bicara lebih banyak. Xiao Sui mengerti kekhawatiranmu. Aku akan mengingatnya. Ya, itu bagus. Tuan Muda Sinchuan. Bisakah kamu masih membuat gadis kita dari Jichuan menjadi istri? Orang Sinchuan sama sekali tidak tahu menghargai. Xiao Wei ku gadis yang sangat baik. Kalau ada yang mengganggumu, beritahu keluarga, ayah. Bahkan jika kamu ingin melukai dirimu sendiri. Sinshen, Kenapa kamu bicara begitu banyak hari ini? Jangan khawatir, orang tua. Tuan muda keenam memperlakukanku dengan baik. Aku juga akan menjaga diriku sendiri. Oak. Kamu sudah dewasa. Jaga baik-baik orang tuamu di rumah, ya? Gak usah kamu yang ngomong. Ayah mertua. Menantu berjanji akan berusaha sebaik mungkin memperlakukan Li Wei dengan baik. Jangan khawatir. aku hanya meminjam tenagamu untuk bekerja, bukan mendengarkan omonganmu. Jangan jago kandang, tapi lemah di lapangan. Ikuti nasihat ayah mertuamu. Tuan muda, sudah larut. Gerbang istana sebentar lagi dibuka. Akan merepotkan jika bertemu orang dari istana atas, atau... Oak. Kita berangkat sekarang. Baiklah, ayo pergi sekarang. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Ada pesan untuk ibuku? Jangan rindu kami. Kami akan baik-baik saja. Bisa kirim pesan kalau ada keperluan? Tolong, Tuan Muda. Jaga dirimu baik-baik. Kasih pesan ke ibumu kalau ada keperluan. Oak, eo. Pamit dulu sama adikku. Jangan khawatir tentang kami. Sudah. Barel 2 sudah ditutup. Eo. Ah, Lain kali. Pasti indah melihat mereka.